Assalamualaikum. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Selamat menonton. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya kewajiban terhadap harta dalam Islam. Ada beberapa, yaitu wakaf, warisan, wasiat, hibah, dan zakat. Kita masuk ke wakaf. Nah, wakaf sendiri itu adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Nah, menurut Imam Nawawi, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri atau sementara benda itu tetap ada. Nah, contohnya ini ya, ada banyak. Misalnya ada wakaf baik dari lahan pertanian atau wakaf hewan ternak atau lain-lainnya, dengan syarat dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, kita masuk ke warisan. Warisan sendiri itu menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Nah, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerima dan telah ditetapkan bagian-bagiannya. Misalnya nih, ayahnya sudah meninggal atau suami meninggal nih. Jadi seseorang meninggalkan warisan kepada ayah, ibu, istri, dan anak-anaknya. Jadi pembagiannya itu ayah dan ibunya mendapatkan 1/6% dan sedangkan istrinya mendapatkan 1/8%. Nah, sekarang kita masuk ke wasiat. Wasiat berasal dari kata Arab wasiyah yang berarti berpesan. Kata wasiat disebut dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda, jadian disebut 2 kali. Seluruhnya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Sedangkan penggunaan kata wasiat berarti berpesan, menetap, dan memerintahkan. Wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibahkan tersebut. Nah, contoh wasiat nih. Berarti pesan sebelum orang itu meninggal atau sudah tiada, baik dari perjodohan misalnya ataupun dari harta, tanah, atau yang lainnya. Dan sekarang kita masuk ke hibah. Hibah sendiri itu bisa disebut hadiah, dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami atau yang memiliki ikatan. Dan penerima hibah tidak diwajibkan memberi imbalan jasa atas hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan ataupun diterima oleh orang itu. Misalnya, si A mempunyai sawah beberapa hektar dan dia memberikan 10 rantai kepada si B, dengan kata lain itu sebagai hadiah. Nah, kita sekarang masuk ke zakat. Zakat sendiri kalau ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatuh yang punya arti keberkahan, at-taratu yang memiliki arti kesucian, al-nama yang memiliki arti pertumbuhan dan perkembangan, dan as-salahu yang memiliki arti keberesan. Zakat itu
adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Nah, zakat ini ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat mal itu misalnya kita mengeluarkan harta jika sudah mencapai nisabnya dan diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Nah, sedangkan zakat fitrah sendiri itu dikeluarkan pada setiap bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri, atau bisa dibilang setahun sekali. Nah, kesimpulan dari ini adalah kita dapat mengetahui kewajiban terhadap harta dalam Islam seperti wakaf, warisan, wasiat, hibah, dan zakat. Kita juga dapat membedakan baik fungsi serta kegunaan apa itu wakaf, warisan, wasiat, hibah, dan zakat. Nah, sarannya itu sebaiknya bagi umat Islam yang baik kita senantiasa melaksanakan kewajiban kita terhadap harta dalam Islam. Jadi kita lebih mengenal